Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan komen. Terima kasih. Jejak Islam di negeri matahari. Siapa sangka, di negeri dengan hanya 0,2% Muslim, jejak Islam justru telah tertulis. Lebih dari 100 tahun lalu, Islam tidak datang ke Jepang lewat penjajahan, tapi lewat diplomasi, tragedi kemanusiaan, dan kekuatan dakwah. Dan hari ini, kita akan mengungkap 3 fakta terbesar tentang bagaimana Islam masuk ke Jepang dan mengakar di hati sebagian penduduknya. Simak terus. Fakta 1, kapal Ertugrul dan diplomasi Ottoman, tahun 1890. Sebuah peristiwa besar terjadi yang akan menjadi titik awal hubungan unik antara Jepang dan dunia Islam. Kapal perang Ertugrul, milik Kesultanan Ottoman, dikirim ke Jepang dalam misi perdamaian dan diplomasi. Ini bukan sekadar perjalanan, tapi simbol persahabatan antar dua kekuatan besar di timur. Setelah misi diplomatik selesai dengan penuh kehormatan, kapal Ertugrul bersiap kembali ke Istanbul. Tapi takdir berkata lain. Dalam perjalanan pulang, badai hebat menghantam perairan Kushimoto. Kapal karam. Dari 600 lebih awak, 587 gugur. Namun, yang luar biasa adalah bagaimana rakyat Jepang merespons tragedi ini. Dengan penuh empati, mereka menyelamatkan para korban yang selamat. Diberi makanan, tempat tinggal, bahkan pengobatan. Tak berhenti di situ, rakyat Jepang bersama pemerintah membangun kapal baru dan mengantar para penyintas kembali ke tanah Ottoman. Inilah momen di mana dua dunia bertemu, bukan lewat perang, tapi lewat kemanusiaan. Peristiwa ini mengukir sejarah sebagai jembatan pertama antara Jepang dan Islam, dan sejak saat itu, simpati dan rasa hormat terhadap Islam mulai tumbuh di Jepang. Sebuah kisah yang tak banyak diketahui, namun menyimpan makna mendalam, bahwa cinta kasih bisa membuka pintu dakwah lebih kuat dari 1000 ceramah. Fakta 2. Hijrah Muslim Tatar dan berdirinya Masjid Kobe, tahun 1917. Revolusi Bolshevik mengguncang Rusia. Kekacauan melanda, ribuan orang terusir dari tanah kelahiran mereka. Tapi ada sekelompok kecil yang membawa cahaya ke arah timur. Mereka adalah Muslim Tatar. Para pengungsi Muslim ini tiba di kota pelabuhan Kobe dan Tokyo, di negeri asing yang belum mengenal Islam. Mereka tak tinggal diam. Mereka mendirikan sekolah Islam, menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Jepang, dan mendidik generasi muda dengan ajaran Islam. Dari pelarian menjadi pelopor. Puncak perjuangan mereka terjadi tahun ke-1935, dengan gotong royong dan semangat iman. Mereka membangun Masjid Kobe, masjid pertama di seluruh Jepang. Disinilah Islam mulai menancapkan akarnya. Masjid ini menjadi pusat ibadah, tempat belajar, dan simbol identitas Muslim di negeri Sakura. Namun, ujian datang. Perang Dunia Kedua meluluh lantakan Kobe. Gempa besar tahun 1995 mengguncang kota. Bangunan runtuh, tapi Masjid Kobe tetap berdiri, tanpa retak, tanpa roboh. Banyak yang menyebutnya keajaiban. Tapi umat Islam tahu, ini adalah perlindungan dari Allah atas rumahnya. Hari ini, Masjid Kobe bukan hanya bangunan sejarah. Ia adalah lambang keteguhan iman, simbol bahwa sekalipun jauh dari tanah kelahiran Islam, cahaya tauhid tetap bisa bersinar. Dan semuanya bermula dari pelarian kecil yang membawa Islam ke jantung Jepang. Fakta 3. Masuk Islamnya tokoh Jepang pertama, Umar Yamaoka. Awal abad ke-20, Jepang sedang mengalami perubahan besar, modernisasi, industrialisasi, dan kontak budaya dari berbagai penjuru dunia. Tapi di tengah hiruk pikuk zaman itu, seorang pemuda Jepang mengambil langkah yang tak terduga. Namanya Kotaro Yamaoka. Ia tertarik pada Islam. Dan ketertarikan itu tak hanya berhenti di buku. Kotaro memeluk Islam dan mengganti namanya menjadi Omar Yamaoka. Tak lama kemudian, ia berangkat ke Tanah Suci. Ya, ia pergi haji ke Mekah. Di sana, ia bukan hanya menunaikan ibadah, tapi juga belajar dari para ulama dan memperdalam keyakinannya. Sepulang dari Mekah, Omar tidak berdiam diri. Ia menulis buku, bercerita di mimbar dan ruang publik. Ia berdakwah tentang keindahan Islam, bukan dengan cara keras, tapi melalui pendekatan budaya, moral, dan akhlak. Inilah yang membuat Islam terasa dekat, bukan dari Timur Tengah, tapi dari lidah sesama orang Jepang. Dakwah Omar menyentuh banyak kalangan, intelektual, pelajar, bahkan seniman. Ia membuka jendela baru, bahwa Islam bukan agama asing, tapi jalan hidup yang bisa menyatu dengan budaya Jepang. Omar Yamaoka bukanlah ulama besar,
bukan pemimpin negara, tapi dialah pelopor. Orang pertama dari Jepang yang menyampaikan Islam dari hati ke hati, dan dari satu hati itulah Islam mulai tumbuh di tanah matahari terbit. Dari kapal karam hingga kiblat yang ditandai di hotel-hotel Tokyo, dari tragedi hingga dakwah. Sejarah Islam di Jepang adalah kisah keteguhan, kasih sayang, dan cahaya hidayah. Islam memang minoritas di Jepang, tapi jejaknya mendalam. Simak terus video menarik lainnya, karena masih banyak fakta-fakta Islam yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita. Jangan lupa di like dan komen. Terima kasih.